Baik, saya buka pertemuan meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita akan membahas tentang proyek yang akan kita kerjakan. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dahulu. Saya Abdul Rizky Lambriono sebagai Head Manager sekaligus merangkap menjadi bagian keuangan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari Putri Ana. Silakan. Ya, nama saya Putri Ana Diairawati. Saya berperan sebagai programmer sekaligus kepala dari tim Departemen Humas. Selanjutnya silakan yang lain. Saya Senja Febri, Ya, bisa dilanjutkan. programmer Ya. untuk tim Departemen Logistik. Baik. Selanjutnya. Saya Enrico Yavialing sebagai desainer dan kepala tim Departemen Logistik. Saya Rizky Febri Saputra sebagai tim analis dan kepala tim Departemen Pergudangan. Untuk sesi kedua, yaitu ringkasan tentang proyek ini. Ya, untuk asisten saya, silakan dijelaskan, Putri Ana. Jadi ringkasan dari proyek ini. Proyek ini adalah bantuan untuk permintaan dari Yayasan Cepat Kaya sebagai satu-satunya yayasan yang mendanai pendirian dan keberlangsungan klinik di Desa Karangbinangun, Lamongan. Nah, jadi proyek ini akan membuat software untuk menyokong keberlangsungan klinik ini, klinik yang didanai oleh Yayasan Cepat Kaya. Kira-kira seperti itu ringkasan proyeknya. Oke. Apakah ada tambahan lagi? Ada ya? Ya, belum. Dari teman-teman yang lain? Baik, tidak ada. Oke. Saya lanjutkan ke 3, yaitu ruang lingkup proyek ini. Yang pertama adalah gambaran umumnya. Nah, di sini gambaran umumnya adalah akan dilakukan pengumpulan requirement dengan wawancara dan survei. Nah, di mana nantinya kita akan mensurvei, diantaranya adalah humas, logistik, pergudangan, keuangan, dan marketing. Dari semua itu, kita akan menganalisis hubungan antar data, yang di mana nantinya kita akan membuat desainnya, dari desain alur data, desain UI, dan desain UI. Lalu, apakah nanti pihak klinik akan meng-approve-nya atau tidak, dan akan dilakukan revisi jikalau ada kesalahan maupun ada kekurangan. Apabila sudah di-approve, maka software ini akan segera dikembangkan. Seperti itu. Bisa dilihat dari tim inti dan tim Departemen Keuangan, ada yayasan, yang pertama adalah Yayasan Cepat Kaya, yang berposisi sebagai sponsor. Lalu ada saya sendiri sebagai project manager dan programmer, nah, sebagai project manajernya juga di Departemen Humas. Selanjutnya, dari tim logistik, tadi siapa? Ya, tim logistiknya. Saya logistik. Enrico Yavi. Oke, Enrico Yavi dari tim Departemen Logistik yang akan menghandle project manager dan program. Ini nanti saya ganti. Lalu selanjutnya tim Departemen Pergudangan
Saya ada Rizky Febiginta ya? Iya. Iya, ada Rizky Febiginta. Lalu selanjutnya ada tim Departemen Marketing. Ada Vicky Sulaiman. Nah, itu. Hanya itu saja. Yang terakhir, Senja Febrianto yang akan menghandle logistik. Ini saya tambahkan di sini. Baik. Selanjutnya adalah jadwal alur waktu pengerjaan proyek ini. Untuk alurnya saya akan jelaskan sendiri. Yang pertama, kita akan persiapan dan perencanaan proyek, yang dimana dengan ketentuan satu, menentukan tim proyek, yaitu 1 hari. Yang kedua, menyiapkan kontrak untuk tim proyek, ada 3 hari. Yang ketiga, bukan 2 hari. Tahap selanjutnya adalah proses analisa. Yang pertama, menganalisa kepegawaian yang berjalan, yaitu 1 hari. Yang kedua, menganalisa sistem dan logistik yang ada 1 hari. Yang ketiga, menganalisa sistem gudang yang tersedia 1 hari. Yang keempat, menganalisa dan observasi sistem keuangan 1 hari. Yang kelima, mempelajari semua dokumen klinik, ada 4 hari. Yang keenam, mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan secara serta menawarkan solusi 3 hari. Yang terakhir, menentukan tools yang akan digunakan untuk membangun sistem, yaitu 7 hari. Selanjutnya dari proses desain dan implementasi. 1. Merencanakan basis data, proses, dan desain user interface UI setiap departemen. Saya kasih waktu 10 hari. Yang kedua, membuat coding atau development dan testing serta problem solved selama 13 hari. Selanjutnya, mengkontrol sistem informasi yang akan dites, yaitu selama 14 hari. Yang terakhir, hosting server dan maintenance. Hosting server kita beri waktu 1 hari. Dan yang terakhir, maintenance sama 2 bulan sekali. Nah, itu seperti itu. Untuk biaya, anggaran biaya untuk pembuatan sistem informasi klinik sekitar 250 juta rupiah. Nah, biaya tersebut sudah merupakan biaya keseluruhan pengerjaan proyek. Itu termasuk biaya pembuatan sistem informasi, biaya upah tim dari proyek tersebut, dan saya akan menjelaskan rincian biayanya sebagai berikut. Yang pertama ada server hosting. Biayanya sekitar 6 juta rupiah. Lalu untuk maintenance atau perawatan sekitar 20 juta rupiah. Lalu untuk tools dan komputer server sekitar 100 juta rupiah. Dan untuk sumber daya manusia atau istilahnya itu gajinya, totalnya 124 juta rupiah. Lalu untuk waktu proses proyeknya akan dikerjakan selama 2 bulan dan ditambah 1 bulan untuk pemeliharaan. Rinciannya sebagai berikut. Untuk tanggalnya 10 Maret tahun 2020 dan judul proyeknya adalah pembuatan sistem informasi klinik pembuatan sistem informasi klinik milik Yayasan Cepat Kaya. Proyek dimulai tanggal 16 Maret 2020 dan
perkiraan proyek selesai tanggal 7 September 2020. Jadi total pengerjaan ada 84 hari. Saya lanjutkan kembali. Ini adalah gambaran proyek. Saya ada saran untuk Iya. menyambung komunikasi antar departemen dan antar tim. Itu bagaimana kalau kita menggunakan media email dan GitHub untuk nge-share hasil pekerjaan kita. Boleh. Boleh? Tapi apakah GitHub itu ini? Karena GitHub itu kan ya lumayan populer dan itu apakah aman atau untuk kita share atau gimana? Soalnya kan takutnya ada kebocoran gitu. Oke. Menurut saya cukup aman menggunakan GitHub. Iya, saya sependapat dengan Mbak Putri. Itu bisa jadi solusi buat kita berkomunikasi jarak jauh lah. Baik. Oke, ada lagi yang mau memberikan saran yang lain? Itu saran yang bagus. Kita bisa sharing lewat email dan GitHub untuk mengetahui proyek kita sampai di mana. Tanya aja untuk rekan saya bukan dari sekarang. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada kritik dari proyek ini? Mungkin bisa ditambahkan atau dikurangi. Silakan. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak Project Manager. Ya, silakan. Pak siapa tadi? Pak Afdol ya? Oke. Untuk tentunya dalam melaksanakan silakan. proyek ini kita butuh sebuah komunikasi di antar departemen. Yaitu bagaimana cara kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Apakah ada meeting bulanan atau meeting mingguan atau sebagainya, gimana, Pak? Untuk melaporkan hasil kerja kita. Baik. Selain itu, ada lagi? Oke, sudah. Tidak ada. Baik, saya akan jawab. Untuk komunikasi antar tim itu kita bisa karena ini waktunya juga hanya sekitar 3 bulan kurang, maka yang komunikasi yang kita lakukan bisa jadi kita akan melakukan meeting selama sekitar 6 kali karena untuk satu mensinkronkan antar data, apakah data itu berrelasi atau tidak. Yang kedua, mengkontrol agar miss data itu tidak akan terjadi. Sudah seperti itu. Nah, maka dari itu, saya rencanakan 2 minggu sekali kita akan mengadakan meeting sekaligus evaluasi. Itu seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum sesi ini saya akhiri. Baik. Tidak ada ya sebenarnya? Ya, saya rasa sudah cukup. Oke. Saya rasa juga sudah cukup karena waktunya juga mungkin sudah melebihi. Oke, sekian dari saya. 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi untuk membahas ini lagi, proyek ini, apakah proyek ini akan
berjalan secara lancar atau tidak. Nah, itu oke, di sini saya tutup meeting ini. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.